Hai Pitu, how are you today? Gimana kalian kabarnya semuanya? I miss you so much. Oh my god. Eh, Miss harap semuanya sehat ya. Tapi Miss sempat dengar kabar ada beberapa di antara kalian yang sedang sakit. Semoga segera diberikan kesehatan supaya bisa ikut lagi belajar secara online ini ya. Walaupun belajar secara online, tapi kita harus tetap semangat. Kayak gimana nih untuk yang beragama muslim? Apakah kalian puasa hari ini? Udah ada yang bolong atau belum puasanya? Misi ngarepnya nih kalian puasanya full sampai hari ke-17 ya hari ini, atau 16, hari ini ke-16. Hari puasa ke-16, semoga masih ada yang full ya. Tapi kalaupun ada yang bolong gak apa-apa, karena kalian masih kecil, masih udah bagus, udah mau puasa juga ya. Dan untuk yang puasa hari ini semoga kalian bisa selesai sampai bedug maghrib, oke? Tapi untuk yang tidak beragama Islam, untuk yang tidak sedang berpuasa, kalian harus tetap menghargai, oke? Menghargai teman-teman kita ini yang sedang berpuasa. Caranya banyak ya, ada salah satunya mungkin tidak makan dan minum di depan mereka. Oke, gimana nih, sudah siap semuanya belajar? Kita lanjut ya. Hari ini kan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kompetensi dasar yang kita bahas masih kompetensi dasar 3.10, yaitu mencermati penggunaan huruf kapital serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Di minggu lalu kita sudah membahas mengenai penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai penggunaan tanda titik yang benar. Oke, mungkin ini information aja ya. Mungkin ini minggu terakhir kita pembelajaran online-nya, karena di minggu depan itu sudah tidak ada lagi pembelajaran. Tapi nanti setelah kita libur dan kita masuk, Miss akan tetap mengadakan review ya, review mengenai pembelajaran online ini. Jadi kalian harus tetap konsentrasi untuk memahami materi-materi yang Miss berikan. Oke, gimana? Sudah siap? Kalian cukup mendengarkan dan memahami aja sih, cukup fokus aja. Kalian nggak perlu menulis atau apapun, is okay. Tapi kalaupun memang ada yang harus kalian tulis, silahkan kalian tulis. Tapi kalau kalian sudah merasa cukup mendengarkan dan memahami, is okay, nggak perlu kalian catat. Kita mulai ya pembahasannya. Hari ini yang akan kita bahas mengenai tanda titik. Kita simak videonya, oke? Happy study. Oke anak-anak, untuk penggunaan tanda titik, sebelumnya di semester lalu kita sudah membahas penggunaan tanda titik, tapi baru sekilas yang Miss bahas baru satu hal. Untuk itu di hari ini yang akan Miss bahas itu ada beberapa penggunaan tanda titik. Yang pertama yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tanda titik digunakan di akhir kalimat. Kenapa? Karena tanda titik itu sebagai tanda bahwa kalimat tersebut sudah berakhir, gitu ya, digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Dan tanda titik juga dipakai digunakan dalam kalimat pernyataan. Ingat, pernyataan bukan pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan itu menggunakan tanda tanya. Tapi kalau tanda titik itu di kalimat pernyataan. Oke. Nah, selanjutnya tanda titik itu digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Kita akan memflashback ya mengenai pembelajaran waktu. Itu ada di matematika kalau tidak salah. Lalu ada juga tanda titik digunakan sebagai singkatan nama orang, gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Sapaan itu apa? Panggilan. Nah, selain itu yang terakhir, tanda titik digunakan sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Ribuan, 1000, kelipatannya bisa 2000, 3000, 4000, dan seterusnya. Ya. Dalam menulis sebuah bilangan, terutama bilangan ribuan, itu ada tanda titiknya. Coba kalian ingat-ingat dulu sebelum Miss bahas. Dan yang terakhir yaitu tanda titik digunakan dalam langkah-langkah kegiatan, penulisan langkah-langkah kegiatan ataupun penulisan bagan dan mungkin daftar ya. Nah, untuk penggunaan tanda titik yang pertama itu ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat
Ini sudah kita bahas, tapi Miss akan bahas ulang supaya kalian lebih paham lagi. Nah, yang pertama contoh kalimat pernyataan. Fitri dan Reja berangkat ke sekolah bersama-sama titik. Ini adalah contoh kalimat pernyataan. Fitri dan Reza berangkat ke sekolah bersama-sama titik. Itu ya. Dan ada juga dalam contoh teks percakapan. Di sini ada percakapan antara Putri, Diki, dan Rini. Lihat di sini ya, untuk kalimat pertama disampaikan oleh Putri. Wah, hangat ya berada di dekat api unggun. Sudah kan? Titik. Kalian harus menyimpan tanda titik di situ. Lalu ada Diki. Iya, kamu benar Putri. Titik. Nah, setelah tanda titik diikuti dengan huruf kapital. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang. Titik. Ingat, setiap kalimat pernyataan itu diakhiri tanda titik. Lalu kata Rini, meskipun begitu kita harus berhati-hati. Titik. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api ya, Putri, Diki. Titik. Oke. Setiap kalimat pernyataan harus diikuti tanda titik, begitu juga dalam penulisan percakapan ya, harus diakhiri dengan tanda titik. Ini Miss sudah membahas di semester lalu dan Miss juga sudah mereview. Hasil reviewnya kalian sudah cukup baik waktu itu ya, sudah 80% kalian mengerti tentang penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Kita lanjut ya. Yang kedua yaitu penggunaan tanda titik yang digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Contoh, coba kalian lihat jam di sini. Jarum pendeknya menunjukkan angka 7, lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Itu artinya ini merupakan pukul 7. Bagaimana penulisan 7, pukul 7 di sini? Penulisannya yaitu 07.00. Di sini ada tanda titik. Untuk memisahkan apa? Memisahkan jam dan menit. Untuk jam itu 07, menitnya 00. Ingat, jarum panjang di angka 12 berarti menitnya 00. Beda kalau jarum panjang di angka 1, 05. Jarum panjang di angka 2, 10. Gitu kan. Jadi kalau pukul 7 dapat ditulis dengan 07.00. Pada pukul 7, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Ingat ya, 07-nya ini jam, 00-nya ini menit. Dipisahkan dengan tanda titik. Paham? Oke, next ya, kita lanjut dulu. Yang ketiga, tanda titik dipakai dalam singkatan nama orang, gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Contoh yang Miss sudah buat, Miss sudah membuat tabel. Di sini ada contoh nama yang belum disingkat dan nama yang sudah disingkat. Ini untuk yang pertama nama orang ya. Muhammad Hasan itu bisa disingkat dengan M. Hasan. Muhammadnya kita ambil M-nya, lalu kita sertakan tanda titik sebagai tanda bahwa M di situ merupakan singkatan. Ya. Lalu yang kedua Ahmad Yani. A-nya bisa kita singkat, tapi jangan lupa menggunakan tanda titik. Ya, A titik Yani. Dan yang ketiga ini W.J. Rudolf Supratman. Biasa kita temukan di karangan-karangan lagu ya. Itu ada karyanya W.R. Supratman. Kita selalu bilang W.R. Supratman. W.R. ini di sini singkatan. Karena W-nya itu ada tanda titik, lalu R-nya ada tanda titik. Berarti di sini singkatan. W-nya itu Wage, R-nya itu Rudolf, ya. W.R. Supratman. Oke, sampai di sini paham untuk nama orang ya, disingkat menggunakan tanda titik. Lalu ada juga nama orang yang diikuti gelar, pangkat, jabatan ataupun sapaannya. Untuk nama orang yang diikuti gelar, contohnya nih, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini insinyur di sini gelar. Tapi kita bisa singkat dengan IR. IR titik. I-nya huruf besar, R-nya huruf kecil. Lalu diikuti namanya Soekarno.
For your information ya, untuk penyingkatan gelar ini kita tidak bisa sembarangan. Ini sudah ada ketetapannya, sudah ada pakem-pakemnya tersendiri. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Misalnya contohnya kalian ingin menyingkat insinyur dengan huruf I dan S, itu tidak bisa ya sayang. Harus diikuti sesuai dengan pakem yang sudah ada. Untuk insinyur, singkatannya itu I-nya besar, R-nya kecil, lalu titik, baru namanya. Dan untuk doktor, ingat, doktor itu orang-orang yang sekolah sampai S3 ya. S3 itu panggilannya doktor, tapi penulisan gelarnya itu D-nya huruf besar, R-nya kecil, itu berarti doktor, orang-orang yang sekolah sampai S3. Nah, kalau dokter itu berbeda dengan doktor. Kalau dokter itu orang-orang yang biasa kita temukan di rumah sakit ya, mereka sekolah kedokteran. Itu bukan singkatannya, bukan D-nya bukan huruf besar, tapi D-nya huruf kecil. Itu artinya dokter. Ya, dokter. Orang-orang yang sekolah kedokteran. D-nya berbeda dengan D dokter. Ingat, dokter dan dokter itu berbeda. Sekali lagi, Miss ingatkan, untuk penyingkatan gelar, pangkat, dan jabatan ini tidak bisa seenaknya kita harus memperhatikan pakem-pakem yang sudah ada ya. Dan contoh nih nama Miss sendiri, Miss sekolah sampai S1, berarti Miss itu sarjana pendidikan aja, S1. Berarti Anggun Purnamasari sarjana pendidikan. Nah, sarjana pendidikan ini bisa kita singkat dengan S titik. S di sini sarjana, PD di sini pendidikan, P-nya besar, D-nya kecil ya. Ini contoh dari gelar, nama-nama gelar, pangkat, jabatan, ataupun sapaan. Oke, sampai di sini paham ya? Ingat, ada pemisahan yang dipisahkan oleh titik. Ada tanda titik di sini. Paham? Lanjut ya. Ada juga nih, tanda titik dalam singkatan juga itu bisa kita temukan di beberapa nama jalan yang ada di sekitar kita. Contohnya Jalan Muhammad Haji Tamrin gitu kan, MH Tamrin, atau Jalan HR Rasuna Said. Ini H dan R ini memiliki singkatan semuanya ya. Oke. Next ya, kita bahas selanjutnya tanda titik itu digunakan sebagai pemisah bilangan ribuan. Ini yang terakhir, dan kelipatannya, serta pada penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan ataupun daftar. Contoh yang pertama sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya, yaitu 1000. Contoh 1000. Ingat, angka satunya di sini setelah angka 1 itu ada tanda titik. 1.000. Begitu juga kelipatannya. Misalnya 20.000, 20.000 atau 35.000, 35.000 ya. Total misalnya gini, ada contoh kalimatnya. Total ada 2.500 karung beras yang dikirim untuk korban bencana alam. Titik. Titik di sini harus tetap digunakan sebagai tanda akhir sebuah kalimat. Tapi ada tanda titik yang kedua, yaitu 2.500. Ini 2.500. Harus menggunakan tanda titik dalam penulisan bilangan ribuan. Paham ya? Ini kan sudah kalian pelajari juga di matematika. Next, yang terakhir, contoh pada penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan, ataupun daftar. Contohnya kita pernah mempelajari SBDP. Itu ada langkah-langkah pembuatan karya 2 dimensi, atau ini sudah tulis di sini, langkah-langkah mewarnai gambar. 1. Siapkan gambar dan pensil warna. Titik. Nah, sebelum menuju ke langkah kedua, itu harus diakhiri dengan tanda titik dulu di langkah yang ke-1 ini ya. Lalu yang kedua, letakkan gambar di atas meja. Titik. Lanjut, ketiga, warnai gambar dengan pensil warna. Titik. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan tanda titik di langkah-langkah kegiatan. Oke, itu aja yang Miss bahas. Semoga kalian paham sampai di sini. Untuk kalian yang tidak paham, boleh langsung hubungi Miss via WhatsApp mungkin, atau via Edmodo. Oke. Dan nanti selesai ini Miss akan mereview ya, review kalian mengerti atau tidak mengenai penggunaan tanda titik ini. Bye, see you next time. Happy study all. Sehat selalu. Goodbye. Wah.